Oke, baik. Kita mulai saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga dapat berkumpul di siang hari ini menjelang sore hari di Indonesia Barat, untuk sama-sama berdiskusi dalam rangka menambah ilmu kita, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan lebih khusus lagi untuk adik-adik yang akan mengikuti SKB PPBJ. Kang Haji, mohon izin Kang Haji, sebelum lebih lanjut nih, ya saya sebagai kakak nih, walaupun tadi Mbak Sarah tega banget bilang opa gitu ya ke anaknya, sebagai kakak bagi adik-adik semua yang hadir di ruangan ini, minta tolong. Satu hal yang bisa kita pelajari dalam hal pengadaan barang dan jasa adalah ilmu dan pengetahuan. Itu mudah kita pelajari. Anda bisa mempelajari Perpres, Perlem, Permen PU, dan seterusnya, bahkan Anda bisa sampai jago bagaimanapun, nilai SKB-nya sampai 500 itu bisa. Tapi satu hal yang Anda tidak bisa pelajari karena dia dibentuk oleh jati diri kita. Apa itu? Integritas. Ya, jadi tolong adik-adik, mohon mulai dari sekarang kita jaga integritas kita. Dan integritas ini bukan cuma satu kata. Integritas ini sebagai sebuah bangunan yang dibentuk dengan beberapa pondasi, tiang, dan sebagainya. Termasuk adik-adik, ya, rekan-rekan semua, yang harus kita perhatikan bersama, yang disebut dengan bangunan integritas itu adalah trust, kepercayaan, ketulusan hati, kemudian saling berbagi. Itu yang mohon Anda jaga. Saya sempat kecewa, Kang Haji, mohon izin. Dengan apa? Ya, sejak acara kita tadi malam itu, ya, Facebook, ya, rekaman Facebook yang beredar dan sebagainya, bahkan tadi sudah ada yang nelpon saya, ada yang WA untuk meminta itu di private. Dengan alasan FR katanya. Ya, alasan bocor soal dan sebagainya. Adik-adik, kami semua ini bukan orang baru. Ya, kami bukan orang baru di pengadaan. Kami juga bukan orang baru di dunia pengujian. Ya. Pembuat soal itu tidak sebodoh yang Anda kira. Bukan berarti begitu dibahas seperti ini, kemudian langsung soalnya diganti dan sebagainya. Tidak mungkin juga soal yang sama itu keluar. Apalagi Anda menggunakan sistem komputerisasi. Bank soalnya itu banyak. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti kalau dibahas nanti kemudian khawatir tidak muncul lagi, itu berarti orang tersebut tidak percaya diri. Ya. Kenapa kembali lagi mau diganti bagaimanapun, diputar-putar dan sebagainya, ujian yang keluar ya tetap aja Perpres 16 2018. Dan jangan pernah Anda sampaikan bahwa yang dijawab oleh rekan-rekan kita di hari pertama dan seterusnya itu akan Anda dapatkan lagi. Jangan berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, hilangkan yang namanya rasa dengki. Ya, dalam hati, curiga, tidak ingin orang lain lulus. Kita ini belajar bersama-sama. Bukan berarti kalau ada satu lulus, Anda kemudian terdepak. Tidak. Lagi-lagi, Tuhan sudah memberikan kita garis nasib sejak lahir. Ya, kita sudah punya garis-garis ini yang sudah kita genggam. Malaikat sudah memberikan kita nasibnya. Yang perlu kita lakukan adalah berusaha. Bukan dengan menyalahkan orang lain. Ini menyalahkan ada grup yang ngumpul belajar, akhirnya apa? Gara-gara belajar, akhirnya saya tidak lulus, orang yang lulus, berarti Anda yang bodoh. Itu perlu Anda lihatin gitu ya. Yang lebih lucu lagi dicurigain, katanya untuk nyari AdSense dan sebagainya. Anda ini bodoh bener. Gitu loh. Saya terus terang tersinggung gitu loh. Ya, kalau ada yang bilang seperti itu, bilang, saya doakan semoga Anda diberikan yang terbaik oleh Tuhan dan semoga bukan CPNS. Gitu. Kenapa? Negara tidak butuh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang rela menindas orang lain untuk bisa maju. Belum jadi Pokja, belum jadi Jafung pengelola pengadaan, itu sudah menggunakan cara-cara seperti itu. Menjelek-jelekkan orang lain dan sebagainya. Saya tidak bisa memperkirakan kalau misalnya suatu saat menjadi Pokja, menjadi PPK, paket pun bisa saja dijual.
Integritas itu yang harus kita jaga. Dan itu tidak bisa dipelajari dengan perpres dan sebagainya. Tolong jaga itu. Dan sekali lagi, kita bicara di dunia ilmu pengetahuan, tidak bicara masalah harta. Uang kita bagi, kita sebarkan, dan sebagainya akan habis. Tapi ilmu yang kita bagi itu akan berlipat ganda. Ya, ingat, sedekah itu menghilangkan bala. Sedekah itu meningkatkan rejeki. Jadi semakin kita berbagi, seperti kita melemparkan bola kasti atau bola tenis ke tembok, semakin keras kita melempar, maka semakin kencang pula kembalinya ke kita. Berbagilah. Berbagilah. Ada contoh yang saya dapat informasi dari Pak Samsul Ramli, ada yang luar biasa, setelah acara seperti ini, membuat catatan dibagikan kepada grup dan sebagainya. Itu yang luar biasa. Artinya apa? Dengan mencatat, dia sudah mengingat. Dengan berbagi, dia double mengingat. Ada yang bertanya, dijawab, triple mengingat. Ini ilmunya akan berkah. Bukan dengan orang-orang yang rela menginjak orang lain untuk bisa dirinya maju. Jangan jadi orang seperti itu. Berbahagia, tertawa di tengah penderitaan orang lain. Ingat, Anda ini baru ujian. Disumpah jadi PNS saja belum. Ya. Ayolah, negara tidak butuh orang-orang seperti itu. Kalau negara menerima orang-orang seperti itu, rusak negara kita. Rusak. Yang kita butuh adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, yang siap berbagi, memajukan bangsa dan negara. Siapapun itu orangnya. Jadi kalau misalnya Anda dapatkan ilmu yang Anda peroleh, ajarkan, nggak apa-apa. Masalah lulus atau tidak, kembali lagi Tuhan yang Maha Tahu. Kita serahkan. Kita berusaha dengan belajar, dan kita berdoa, dan jangan lupa jaga kesehatan, biar begitu saat ujian tidak demam. Gitu loh. Anda sudah sibuk-sibuk belajar sampai ke sana kemari, begitu hari H kemudian tidak kita ketahui, tiba-tiba ada halangan, percuma yang Anda pelajari. Mari kita tolak bala tersebut dengan sedekah. Sedekah apa? Kalau tidak bisa uang, sedekah ilmu. Pengetahuan, berbagi. Semoga dengan doa rekan-rekan yang Anda bantu, itu akan meningkatkan derajat Anda. Yang kita butuhkan di pengadaan barang dan jasa orang-orang seperti itu, gitu loh. Makanya Kang Haji, sorry nih, saya mulai dengan hal-hal seperti ini, karena miris. Ya, miris dengan saya dapat tangkapan screen capture dan sebagainya, orang-orang yang pandangannya itu sangat picik, dan kemudian akan masuk dunia pengadaan. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Ya. Yang kita butuhkan orang-orang yang bisa bergerak bersama. Nah, jadi kembali lagi, ayolah. Apa yang disampaikan rekan-rekan kemarin itu berbagi, itu luar biasa. Mereka sudah melaksanakan ujian, mereka sudah ikut, dan mereka berbagi, menyampaikan bagaimana suasana kebatinan, permasalahan soal-soal, agar Anda lebih baik. Bukan dicurigain, bahkan dibully, FR, dan sebagainya. Bullshit kalau saya katakan demikian. Jadi, ayolah. Mari kita tanamkan kerjasama, mari kita tanamkan saling berbagi, saling belajar, menghargai satu sama lain. Karena insya Allah Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan pasti akan membalas apa yang Anda lakukan 1000 kali, bahkan tak terhingga. Dan semoga balasan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Termasuk salah satunya kalau Tuhan meridhoi, adalah Anda lulus menjadi PNS dan mendapatkan apapun yang Anda doakan untuk Anda peroleh. Ya. Hanya itu mungkin pengantar awal daripada saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kang Aji. Anda jangan juga lihat nih, Kang Aji ini seorang doktor gitu ya, ahli pengadaan nasional, tidak dibayar, meninggalkan waktu yang kalau dihitung berapa juta per jam untuk mengajarkan Anda gratis. Gitu loh. Niatnya apa? Berbagi, sharing. Gitu. Ahli-ahli pengadaan kemarin kita sudah menghadirkan mantan kepala LKPP, Pak Samsul sudah menghubungi Pak Romi, semua ini tidak ada. Kemudian Anda mengatakan lagi dibayar berapa oleh KM gitu loh, ngawur. Gitu. Bilang kepada orang-orang seperti itu. Ya. Kembali lagi, kami ini bahagia dengan berbagi. Dan dengan berbagi kita mendapatkan kebahagiaan. Bukan dengan menginjak orang lain. Itu filosofi dasarnya. Jadi kembali lagi, selamat belajar, ya, selamat belajar adik-adik. Ingat, apapun negatif, berita negatif yang Anda sampaikan, anggaplah seperti anjing menggonggong kafilah berlalu.
Tingkatkan diri Anda, tingkatkan pengetahuan Anda, dan jangan lupa tingkatkan hati Anda, integritas Anda. Jangan sekali-sekali menginjak orang lain untuk bisa maju. Jangan sekali-sekali Anda memendekkan garis orang lain, tapi panjangkanlah garis Anda, supaya Anda pantas memperoleh apapun yang telah Tuhan gariskan kepada Anda. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Silakan Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Om Sam keren banget ya Om Sam ya. Luar biasa, Masya Allah. Keren. Iya, harusnya gitu semua ya. Prinsip hidup kita itu. Wah, ini saya jadi terpengaruh juga untuk ikut mengomentari. Om Sam mau ada sambutan dulu enggak? Mau ada sambutan dulu enggak? Enggak, saya ini masih konsentrasi di sebelah sebenarnya. Tapi oh ya udah, ya sudah. Saya terus terang terima kasih sekali dengan Kang Haji ya. Ini permintaan dari kawan-kawannya udah lama, Kang. Saya istilahnya diminta untuk tolong dong cari waktu buat Kang Haji gitu kan. Kira-kira bisa nggak? Terus kemudian tiba-tiba ada acara dari Tidore kemarin, udah itu dapat. Rupanya masih kurang juga Kang nih. Udah acara di Tidore kok saya lihat di YouTube, saya cuma bisa lihat di YouTube, nggak bisa masuk soalnya. Kan pesertanya cuma 100. Ada saya lihat di YouTube itu luar biasa. Dan di beberapa, yang kita bahas itu FR ya. Jadi dalam pembahasan itu soal-soal yang dibahas di tempat Kang Haji itu banyak yang muncul gitu. Nah ini kan exciting sekali gitu kan. Jadi kita bisa bersiap-siap mempelajari, paling tidak mengefisienkan tata cara kita belajar. Kemudian yang kedua juga saya memahami bahwa uji kompetensi SKB ini tidak untuk melahirkan seorang ahli pengadaan, tetapi untuk melahirkan orang-orang yang memiliki kapasitas integritas yang cukup untuk menjadi ahli pengadaan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Prabowo, orang pengadaan ini adalah orang yang akan berhubungan dengan konflik sepanjang perjalanan karirnya sebagai ahli pengadaan. Jadi yang dikelola adalah konflik. Mengelola konflik ini memerlukan kesabaran, memerlukan keikhlasan, memerlukan keahlian, dan yang paling penting attitude, sikap. Nah ini sikap ini yang paling utama menurut saya. Jadi buat kawan-kawan jangan terpengaruh apapun, dalam tanda kutip, apapun yang tidak menyenangkan hati kawan-kawan semua, baik dari lingkungan maupun dari kawan-kawan sendiri. Maklumi itu sebagai bagian dari perilaku bawaan dari kita sebagai manusia. Bisa mungkin juga apa yang disampaikan dia benar, bisa mungkin juga apa yang dia sampaikan itu tidak benar. Tetapi kita wajib berhusnuzon, bersangka baik terhadap apapun saja yang menimpa kita untuk menerima atau mencari hikmah di antara itu semua. Jangan kita kemudian seperti yang saya sebutkan berkali-kali, jadilah kita seperti ikan di dalam lautan, berada di tempat yang sangat asin, tetapi kita tidak pernah menjadi ikan asin. Sekali kita asin, maka kita akan masuk ke penggorengan. Nah itu pesan dari saya lah buat kawan-kawan. Jadi tetap semangat belajar buat kawan yang ada di sini. Buat kawan-kawan yang sudah ujian juga silakan kalau mau berbagi silakan. Tapi hari ini forumnya Kang Haji nih untuk saya dengar Kang Haji juga mempersiapkan beberapa paket soal luar biasa. Terima kasih banyak Kang atas perkenannya untuk bisa bergabung dengan kawan-kawan di grup ini. Ini kalau tidak salah kuotanya lebih dari 100, jadi tidak masalah. Pak Halid sudah menyediakan kuota yang luar biasa. Jadi kalau mau ngundang kawan-kawan yang lain ya silahkan juga. Yang belum tergabung di dalam acara ini silahkan sampaikan saja linknya. Bergabung sama-sama, kita belajar sama-sama. Semakin banyak orang yang belajar bersama event kita, maka semakin banyak amal jariah yang nanti akan kita dapatkan bersama. Kita mendengar akan dapat amal jariah, apalagi Kang Haji yang menyampaikan materi. Saya yakin Kang Haji itu sasarannya itu. Jangan dikira nggak akan ada balasannya di situ. Jadi pasti ada targetnya itu. Jadi target amal jariah yang luar biasa.
Demikian Kang Haji, terima kasih. Saya titip, saya sambil ya sama dengan Pak Halid, sambil juga di sebelah kita bertempur habis-habisan ini dengan dan perdebatannya luar biasa. Perdebatannya ini masih elek apa masih ya istilahnya nama orang debat ya jelek-jelekan ya gitu ya. Ini masih kita masih engkel-engkelan dengan Pak Direktur juga dengan yang lainnya. Demikian Kang Haji, saya persilahkan waktu dan tempat, kemudian juga buat kawan-kawan selamat belajar, selamat menggali ilmu dari Kang Haji. Silakan Kang Haji. Ya, makasih Om Sam. Pak Halid terima kasih, Om Sam terima kasih. Saya izin ini pinjam ruangan buat silaturahim dengan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Oke, saya manggilnya apa nih ya, teman-teman aja ya, teman-teman sekalian ya, teman-teman sekalian. Jadi saya baru lihat nih, kalau dari foto apa segala macam terlihat masih muda betul ya. Ini kelahiran tahun berapa ini rata-rata ini? Yang paling muda kelahiran tahun oh 97 ada yang menjawab. Ada yang kelahiran 97, ya ampun. Wah, cuman beda bulan kita. Ya, sekitar 180 bulan ya. Jauh juga sih ya, beda bulan tapi 180 bulan. Jauh. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah bisa silaturahim. Saya senang betul ini bisa silaturahim dengan teman-teman sekalian. Saya di request sore hari sama siapa Mbak Mona Lisa kalau tidak salah. Insya Allah saya siap kalau sore hari. Cuman tebakan saya di sore hari ini teman-teman masih ada yang beraktivitas ini sambil kerja mungkin, ada yang sambil ngasuh mungkin, ya silakan saja atur strateginya. Cuman nanti di beberapa bagian saya akan tayangkan beberapa tampilan soal gitu ya buat diskusi-diskusi kita. Nah ini yang perlu hati-hati mungkin nanti, yang sambil nyetir, apa yang sambil melayani customer mungkin ini harus satu strategi nih biar tidak terganggu nanti, atau saya nanti coba kencangkan suara saya biar bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian. Sebelum bahas-bahas soal, saya perlu cerita sedikit dulu ya kesejarahan pelibatan saya di dalam beberapa diskusi terkait dengan persiapan SKB ini. Awalnya itu saya bikin soal untuk pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar. Awalnya seperti itu gitu. Makanya ada di blog apa segala macam. Kemudian seiring waktu saya dapat informasi itu di edisi 2017 2018 yang paling saya terasakan itu ada penerimaan untuk pengelola pengadaan dari jalur awal gitu ya, dari jalur awal yaitu penerimaan untuk CPNS. Nah, saya berpikir saja nih, siapa tahu pola-pola soal yang ada bisa dipergunakan. Nah, kemarin itu pada saat sudah mulai mendekati jadwal SKB, yang diskusi ke saya, yang japri ke saya, yang ngechat di blog, ke email segala macam, wah itu luar biasa intens banget tuh. Saya jadi khawatir juga tuh salah-salah bikin soal. Makanya saya coba kasak-kusuk gitu, coba cari-cari CPNS yang sudah ikut SKB 2018. Saya cari itu kontak personnya itu, niat banget ya, asli niat banget saya. Nggak ada kepentingan bagi saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya sudah PNS sudah dahulu kala, jadi keluarga juga nggak ada yang ikut CPNS ini. Cuman yang saya rasakan, siapa tahu kalau ada yang teman-teman yang perlu diskusi, saya siap gitu untuk menjawab siapapun yang bertanya. Makanya saya jadi yang kepo gitu, googling, tanya-tanya. Ketemulah beberapa CPNS yang formasi pengelola pengadaan ini, edisi 2018 yang mereka daftar dari 2017 kalau saya tidak salah. Saya cari pimpinannya, dapat kontak personnya. Nah, di situ saya tanyain itu. Oh, ternyata tidak bisa diseragamkan pada saat itu. Mayoritas mereka bilang ada yang soal-soalnya itu ya memang soal-soal di dalam Perpres, tapi ada juga yang bernuansa tanya jawab saja. Yang penting teman-teman itu tahu apa kaitannya pengadaan dengan tupoksinya satuan kerja yang teman-teman pilih. Nah, itu saya juga dapat kisi-kisi tuh buat teman-teman yang nanti proses pelaksanaannya setelah SKB ini
masih ada lagi tahapan wawancara. Nah, yang perlu teman-teman kuasai betul, yang tempat teman-teman daftar itu apa tupoksi mereka. Setelah itu kuasai betul, kemudian cari hubungan antara pengadaan ini dengan tupoksi yang ada tadi. Nah, itu salah satu kisi-kisi yang saya dapatkan juga itu. Karena tidak terlalu puas dengan beberapa penjelasan dari teman-teman yang sudah ikut SKB itu, mereka hanya menggambarkan ke saya materinya seputar Perpres. Saya tanya lagi ke yang lain, materinya seputar Perpres. Ada yang salah satu yang saya tanyakan, sudah bahas masalah standar kompetensi SKKNI Permendagri 70 2016 nggak? Saya sempat tanyakan itu. Wah, itu belum Pak, tapi ketika saya lulus, kita belajar itu. Oh, keren kata saya. Berarti tidak akan terlalu dalam, tidak akan sampai ke materi SKKNI, karena itu materi yang nanti akan didapatkan setelah lulus. Nah, untuk membuat saya lebih yakin lagi materinya seputar Perpres, saya coba memberanikan diri ngubungin kontak nomor telepon kantornya Menpan ya, yang terkait dengan pelaksanaan ujian ini. Saya tidak dapat informasi siapa orang yang angkat telepon saya, tapi saya minta betul saya diberikan gambaran kira-kira seperti apa tuh pola soalnya. Nah, dapatlah informasi soalnya terkait dengan peraturan kok Pak, katanya. Terkait dengan peraturan pengadaan barang jasa. Terus saya tanya lagi, detailkah sampai kepada turunannya? Terus ada yang jawab pada saat itu ke saya, kan ini baru Pak, belum disuruh kerja, baru kita lihat apakah kompetensi dasar aturan pengadaannya sudah ada atau belum. Oke, sejak itu saya berkeyakinan banget, pasti lebih kepada teman-teman yang akan pelajari lebih mengarah kepada Perpres 16. Nah itu awalnya itu kisah-kisah kesejarahan. Nah muncullah kemarin saya tambah yakin lagi, tapi ada sedikit kegalauan pada saat Permenpan RB keluarkan kisi-kisi ya. Awal Agustus kalau saya tidak salah, ya awal Agustus ya sekitar minggu kedua Agustus. Katanya yang saya dengar, karena banyak peserta SKB itu yang bingung apa yang harus dipelajari, akhirnya Menpan RB mengeluarkan kisi-kisi. Kalau tidak salah semacam surat edaran apa, saya sih masih ingat nomornya 750, itu saya ingat 750. Pokok sekitar minggu kedua Agustus. Nah, di situ menggambarkan kisi-kisi. Kisi-kisinya nih yang bikin teman-teman sempat bingung itu, karena di situ menyebutkan kisi-kisinya mengacu kepada Permenpan RB 77 ya, 77 2012 ya. Wah, kata saya Permenpan RB 77 2012 itu sudah dicabut di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei itu keluar Permenpan 29. Tapi saya coba bandingkan isi Permenpan RB sama Permenpan RB yang 77 sama yang 29, ternyata sama lah. Untuk pengelola pengadaan yang pertama, ya lebih kurang ada 29 kompetensi. Nah, teman-teman, tidak saya sarankan untuk menghafal 29 kompetensi itu. Justru yang perlu teman-teman, kalau seandainya leluasa untuk membaca, kan SKB ini kan masih lama lagi ya. Ada yang mungkin 1 bulanan ke depan, paling tidak mengetahui bahwasannya 29 kompetensi itu apa saja, dan cantolannya di Perpres apa. Saya pelajari, seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang kemarin, oh ternyata ada itu cantolannya semua di Perpres 16, paling cuma satu saja yang kata saya nggak ada cantolannya secara langsung, yaitu membuat daftar penyedia, itu yang tidak ada. Karena istilah membuat daftar penyedia itu bahasan-bahasan SKKNI dan bahasan kamus kompetensi. Ada lagi peraturan LKPP nomor 8, nomor 9 terkait dengan kamus kompetensi dan SKJ, sertifikasi kompetensi jabatan. Saya nggak bahas itu semua lah. Saya ajak teman-teman untuk fokus kepada Perpres saja, Perpres 16 2018. Tapi kalau ada yang sudah baca peraturan LKPP, keren banget. Nggak apa-apa itu yang namanya membaca, mempelajari. Apalagi sebelum membaca, setting niat untuk beribadah ya, talabul ilmi, insya Allah itu ibadah semua itu. Itu ya mungkin mukadimah dari saya untuk membuka diskusi. Ya ampun, mukadimahnya panjang banget. Teman-teman sekalian, saya sepakat nggak pakai bantahan yang tadi disampaikan Pak Khalid dan Pak Samsul Ramli. Yang kita lakukan saat ini kan sebenarnya ikhtiar ya, ikhtiar. Semua apa yang akan terjadi di hadapan
apapun karir teman-teman sekalian, pasti sudah ada yang mengatur. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah ikhtiar mengumpulkan pahala untuk menjemput qadarullah, ya, untuk menjemput takdir yang sudah dipersiapkan. Jadi nggak usah khawatir, apapun yang teman-teman lakukan itu sudah ada skenarionya yang telah mengatur, yang maha mengatur pokoknya. Jadi sekarang tinggal bagaimana berikhtiar sebaik-baiknya. Nah, yang namanya ikhtiar sebaik-baiknya itu pasti akan berbuah kebaikan juga. Saya apresiasi nih teman-teman memilih jalur pengadaan barang jasa. Jalur pengadaan barang jasa ini saya secara pribadi merasakan betul khasiatnya ya. Rasanya berbagai macam disiplin ilmu, berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, ternyata ilmu-ilmu pengadaan kepake banget itu. Makanya saya senang ini teman-teman memilih jalur ini. Apalagi saya sih berhusnuzon betul bahwasannya teman-teman punya niatan baik ini berkontribusi kepada negara melalui proses pengadaan barang jasa. Karena sudah terlalu banyak penjahat-penjahat dalam pengadaan barang jasa ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman yang attitude-nya bagus, semangat kerja normatif, nah ini bisa memperbaikilah sistem pengadaan yang ada di negara kita ini. Kepake kok ilmunya. Jadi yang teman-teman pelajari, kalaupun amit-amit lah umpama tidak beruntung, tapi pasti Tuhan sudah siapkan dengan skenario yang baik. Yang lulus, ya alhamdulillah sesuai dengan yang dipersiapkan. Kalaupun nanti umpama ternyata belum beruntung, tapi tetap menyukai dunia pengadaan, pasti aja nanti Tuhan akan siapkan itu. Apalagi nih yang mbak-mbak yang sudah berkeluarga, mungkin suami dipromosikan jadi direktur logistik, wah itu terlibat banget tuh di dalam dunia pengadaan. Atau mas-mas ini nih yang di sini ini yang belum berkeluarga, tiba-tiba dikaruniakan pasangan janda tua yang kaya banget, kemudian butuh pengelola perusahaan, wah sudah dapat banget itu, keren lah pokoknya. Pasti sudah ada suratan takdir yang terbaik. Dan yang saya senangi dari pengadaan ini, keren banget. Ilmu-ilmunya itu pakai. Saya merasakan beberapa pendekatan-pendekatan, memang agak saya paksakan. Contoh saja ya, ini kita udah masuk materi ini. Ada satu teori pengadaan yang saya sukai banget dalam teori manajemen logistik ya. Ada kalanya kita tak perlu memiliki tapi bisa menikmati. Itu teori keren banget itu. Udah nggak usah terlalu dalam mikirannya, nggak usah terlalu dalam. Ada kalanya kita bisa memiliki, bisa menikmati tanpa harus memiliki. Nah itu saya terapkan banget tuh dengan skema-skema ngontrak pada saat di awal membangun karir, jadi anak kos, itu kan strategi logistik, itu strategi pengadaan. Bagaimana saya belum bisa memiliki tapi saya bisa menikmati. Saya mendalami dunia pengadaan sejak sebelum berkeluarga ya, Jadi beberapa teori-teori pengadaan sudah saya implementasikan itu, seperti contoh kayak kan ada tuh yang namanya prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Pada saat mencari pasangan, saya mainkan betul itu kombinasi prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Jadi saya tanamkan betul pendekatan-pendekatan prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Menilai kualifikasi dulu. Jadi kombinasi, ta'aruf yang dikombinasikan prakualifikasi dan pasca kualifikasi. Nah, beberapa teman-teman yang nggak mendalami dunia pengadaan kan mereka akhirnya tidak menjalankan dunia prakualifikasi dan pasca kualifikasi secara tepat kan. Yang ada langsung pasca kualifikasi. Pemasukan dulu baru nanti mendalami kualifikasi. Nah, itu yang tidak tepat. Makanya itu implementasi yang bisa diterapkan. Itu kira-kira Mukadimah beberapa informasi yang saya tangkap, teman-teman yang sudah selesai melaksanakan ujian. Saya nggak tahu nih apakah sama cerita-ceritanya, tapi yang saya dengar ada beberapa soal yang cukup eksplisit untuk bisa dijawab, tapi beberapa soal terkadang ini nggak ada pilihannya ini gitu. Ini nggak ada pilihan, seperti contoh beberapa yang masuk ke saya yang ramai itu apa ya? Ya ada beberapa contoh lah ya, mungkin nanti sambil berjalan kita bisa terbahaskan beberapa bentuk-bentuk soal. Tapi pada prinsipnya saya yakin yang bikin soal nggak mungkin ada niatan menjebak. Walaupun proses awal pada saat nyusun soal, biasanya yang bikin soal memang ada dipengaruhi oleh sense of jebakan gitu. Tapi dalam prinsip
dituangkannya soal itu tidak mungkin. Soal itu akan menjebak. Yang kita butuhkan adalah membaca soal dengan paripurna, dengan lengkap. Saya boleh tayangkan beberapa contoh soal, dijawab ya sama teman-teman. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Yang sambil kerja nih, kasihan nih, nanti mau jawab apa? Sudah, nanti diupayakan saja. Terlihat nggak? Terlihat? Mbak Sarah nih yang terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Ya. Udah, jawab nomor 1, 31. Enggak. Soalnya nggak bakalan seperti ini kok. Nggak mungkin soalnya fisika, kimia kayak gini. Jasa lainnya ya, Pak? Enggak. Saya mau langsung naik ke atas aja. Nggak jadi. Itu saya lagi mempelajari soal fisika aja. Oke, teman-teman sekalian, ada beberapa soal ya, ada beberapa soal. Pembuatan soal yang saya buat itu sebenarnya lebih memancing kepada teman-teman untuk bolak-balik perpres. Kan saya yakin prepare-nya sudah ada yang 4 bulan, 5 bulan, jadi sudah paham betul di halaman yang keberapa. Nah, ini yang saya pancing lagi. Kalau yang sudah terbiasa mengikuti diskusi, saya yakin dengan kecepatan tinggi ya. Tapi saya prihatin juga tuh, ada beberapa teman-teman SKB lain yang mungkin nggak ikut diskusi-diskusi, tidak membentuk diskusi kelompok, belajar sendiri, atau malah ada yang tidak mempersiapkan, udah tahu dapat jadwal SKB baru mulai kasak-kusuk gitu. Makanya saya agak gencar nyebar soal-soal saya biar siapa tahu ada pancingan mereka untuk membaca kembali perpres yang ada. Nah, ini saya tadinya berharap bisa selesai ini semua soal yang saya persiapkan. Beberapa soal saya dapatkan dari tim penyusun soal-soal ujian sertifikasi. Beberapa soal lagi saya dapatkan dari mewawancarai teman-teman yang sudah ikut ujian, polanya seperti apa. Tapi nggak keburu juga, tadi pengen pagi seharian saya bisa bikinkan soal-soal, tapi ternyata tadi dari pagi sampai dengan jam 1 saya baru selesai BAP dengan Polda, jadi sepertinya baru ada 30 soal ini. Mudah-mudahan cukup untuk mengejar waktu sampai menjelang maghrib mungkin ya. Oke, boleh tidak tampilkan wajah, tapi mudah-mudahan bisa tampilkan suara untuk menjawab dan berdiskusi bersama saya dari beberapa pilihan-pilihan ini. Saya tidak mencari kunci jawaban sebenarnya ini, kunci jawabannya ada di halaman yang lain, tapi yang saya harapkan dari teman-teman adalah melakukan proses analisa kenapa jawabannya itu dan kenapa bukan itu. Seperti itu ya kira-kira. Mulai nomor 1, Pokja pemilihan di Kementerian ditetapkan oleh PA. KPPJ. Beda-beda jawabannya. Kalau KPPJ. D. Serentak. Pak Delta. Kalau KPBJ, Pak. Oke, siap. Udah mulai di bagian akhir sudah mulai serentak. Yang di awal tadi tidak serentak. Masing-masing pihak punya ranah kewenangan terkait dengan pengangkatan Pokja pemilihan. Itu sudah spesifik ya. Itu menjadi kewenangan dari Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Salah ya, soal pertama udah salah. Pokja pemilihan itu yang mengangkat Kepala KPBJ. Berbeda kalau pejabat pengadaan. Nah, kalau pejabat pengadaan siapa yang angkat? PA. PPHP? KPA. Penyelenggara swaklola? Harusnya tanya dulu sama saya, penyelenggara swaklola tipe berapa, Pak? Yes, keren. Penyelenggara swaklola tipe berapa? Ya udah, swaklola tipe 1. KPA. Swaklola tipe 3. KPA. Yeay. Swaklola tipe 3 siapa yang mengangkat, yang menetapkan? Penyelenggara swaklola. Oke. Apanya, Pak? Tim persiapan dan tim pengawas yang PAKPA. Oke, sip. Kalau ada yang tidak sepakat dengan saya boleh memberikan bantahan ya, boleh memberikan bantahan. Kita cari formulasi yang paling diyakini matching dengan peraturan. Nomor 1 ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Bergeser nomor 2 ya. Ini yang sambil nyetir, yang sambil kerja, ya udah dengerin aja teman-temannya
Iya, Teriak-teriak. Pak. Katanya dalam menjawab soal jangan 1 kali, upayakan lebih dari 2 kali, tapi jangan pernah lebih dari 5 kali. Buat Jadi kalau pengadaan sudah sampai bukan? 5 kali udah numpuk banget itu beban pikirannya. Ya, pengadaan proses pemilihan penyedia. Bukan, Pak. Seorang pemilihan. Pemilihan, Pak. Proses pemilihan. A. B. Barang. Biaya pengadaan. B. Ada A, ada B. B, Pak. D, Pak. D, Pak. A ada, B ada, C D, nggak D. ada ya? Oh, ada delta juga ada. Karena semua sudah jawab A sama B, Pak. Biar dianalisis semua nanti. Oh, baik. Andika. Oh, ngerjain. Iya. Kira-kira yang pasti bukan yang mana? C. Bukan C. Bukan. Yang pasti bukan C ya? Yang C. pasti bukan. Yang pasti bukan C. Yang agak-agak oke? A. Iya. A ya jawabannya. Ini ada sedikit yang mungkin kalau saya terapkan soal ini di tempat yang lain, yang bikin rancu itu ada pejabat administrasi dan ada istilah pejabat fungsional. Nah, ini teman-teman perlu pahami untuk posisi-posisi seperti pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, PJPHP, kemudian pejabat pengadaan, itu memang mereka bisa pejabat administrasi, bisa pejabat fungsional, bisa personel ya, bisa personel di KLPD. Jadi memungkinkan banget. Makanya di sini pengistilahan yang saya munculkan pejabat pengadaan sebagai pejabat administrasi. Kalau yang B ini betul pejabat fungsional, tapi yang tidak tepatnya adalah seorang pokja. Pokja itu kan ketentuannya minimal 3 kan, jadi tidak terpenuhi untuk yang B. Kalau yang C pasti salah lah. Kalau yang D juga pasti salah. PPK tidak punya kewenangan kalau seandainya penunjukan langsung. Tapi memang PPK punya kewenangan untuk pengadaan yang darurat ya, tapi untuk pengadaan yang sifatnya keadaan tertentu, pengadaan yang sifatnya untuk penunjukan langsung, ini tidak menjadi kewenangan PPK. Jadi tadi yang jawabnya A oke ya, yang jawab B boleh dianalisa lebih dalam lagi. Kira-kira nggak keterimanya itu di bagian yang mana? Pak, Nomor 2 ada komentar nomor 2? Pak, boleh diulang yang B tadi, Pokja itu pejabat apa ya Pak? Fungsional atau? Kalau apa yang... Pokja pejabat fungsional oke. Untuk di kalimat pejabat fungsionalnya oke. Tapi Salahnya? kalau untuk di kalimat seorang Pokja di situ Oh, yang iya salah. deh. Oh, sorry Pak. Pokja kombinasi ya, kombinasi tim ya. Nilainya karena di bawah 200 juta. Ini kalau pengadaan pupuk ini masuk kriteria apa nih, teman-teman? Jenis pengadaan apa? Barang. Cara pengadaannya? Keadaan tertentu. Pengadaan khusus. Penunjukan uang. Penunjukan langsung. Pengadaannya menggunakan penyedia dengan cara penunjukan langsung. Yang sampai tertukar istilah ya, kan ada jenis pengadaan, ada cara pengadaan. Nah ini jangan sampai tertukar. Kalau saya tanya, apa cara pengadaannya menggunakan penyedia dengan penunjukan langsung? Nah ini kalau kita lihat pengadaan pupuk untuk kebutuhan petani dalam rangka ketahanan atau ketersediaan pangan ini masuk kriteria keadaan tertentu. Ketika masuk kriteria keadaan tertentu, maka masuk penunjukan langsung. Nah, kalau kita lihat penunjukan langsung, maka ada peran pejabat pengadaan, ada peran Pokja yang memilih. Nah, karena nilainya tak lebih dari 200 juta, maka di sini pejabat pengadaan. Geser nomor 3. B, Pak. A. Memberi pekerjaan UKPBJ sebagai agen pengadaan. Perangkat daerah. Perangkat daerah. Ya, A. PPK. Ya, perangkat kan biasanya ya? B, Pak, B. A. Yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah. A. Perangkat daerah. Kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Nah, saya pilih yang perangkat daerah.
Jadi yang memberikan pekerjaan yang dipercayai oleh perangkat daerah lah nanti dipilih agen pengadaannya. Memang ada petunjuk lebih lanjut nanti di peraturan LKPP terkait dengan agen pengadaan, tapi secara Perpres yang menjadi materi nanti ujian teman-teman sekalian, pemberi pekerjaan agen pengadaan itu baik pelaku usaha atau UKPBJ itu adalah KLPD, jadi perangkat daerah untuk poin yang nomor 3. Kalau kuasa pengguna anggaran, apalagi kalau untuk kepala UKPBJ tidak ada kewenangan ya, tidak ada kewenangan untuk memilih pelaku usaha, tidak ada kewenangan memilih agen pengadaan, KPA juga tidak ada. Jadi teman-teman juga perlu bedakan ini, karena di dalam Perpres itu sesekali kita bisa lihat perannya sebagai perangkat daerah, tapi sesekali juga kita lihat perannya sebagai pengguna anggaran. Itu kan peran yang sama tuh, pimpinan perangkat daerah, pimpinan kementerian, dan perannya sebagai PA. Makanya agak mungkin didalami ketika ada kosakata di dalam peraturan yang menyebutkan istilah perangkat daerah, kemudian pengguna anggaran. Nah, kira-kira ini di kewenangan yang mana? Karena ada kewenangan seseorang itu sebagai kepala perangkat daerah, ada kewenangan seorang itu sebagai pengguna anggaran. Jadi yang mungkin berpotensi untuk menjadi bahan ini ya, bahan diskusi. Lanjut nomor 4. B. Daftar rencana. B. RUP kan? Iya, RUP. RUP itu apa sih? Proses kerja perencanaan kah? Daftar rencana kah? Input data di sistem kah? Apa identifikasi rencana? Bebek. Daftar perencanaan. Daftar rencana. B. Daftar rencana. B ya. Daftar rencana. Deal? Deal. Deal. Sip. Rencana umum pengadaan itu dia menjadi semacam kata benda ya, yaitu daftar rencana. Jadi ketika sudah disusun oleh siapa? Perencanaan pengadaan itu disusun oleh siapa? IPK. Disusun oleh PPK, kemudian ditetapkan oleh PA. atau KPA, nanti terbentuklah daftar rekapan ya, daftar rekapan rencana umum pengadaan. Dari tadi kakak ditunggu nah. Itu yang dibuat menjadi daftar rencana. Nah, Lanjut iya, nomor dari tadi pagi. 5. Tunai. Sah. Mana Bang Ado? Siapa itu? Semangat sekali. Bisa. Bang Wow. Riri. Santai guys. Waduh. Delta. Yuk lanjut Pak. Delta. Ya. Bang Hariri, Pak Hariri. Pagi ya kakak dicair. Pak Hariri, mood Pak Hariri. Pak Hariri. Tolong. Mau belajar tolong. Ada RT. Aduh. Halo Pak Polisi. Bukan ya? Ayo Pak lanjut Pak. Ya. Sudah tadi mudah-mudahan hikmah malam Jumat bisa selesai masalah keluarganya. Kita doakan bersama. Amin ya Allah. Oke. Baik. Lanjut nomor 5. Hal yang bertentangan dengan etika pengadaan di case yang mana ini? A. Delta. Delta. A kayaknya nih Pak. A, Pak. A. Itu standar bersamaan, bukan yang sama ya. Oh iya benar. Yang mana? D aja deh. Biar saya bisa bedakan alfa, beta, bravo gitu ya, bravo, delta gitu. Saya menyebutkan B sama
khawatirnya sama. Atau mau di-Indonesiakan gitu juga boleh. Delta secara tidak langsung mempengaruhi. Ada. Game. A ya? Apa? Lihat dong, Dinas Kesehatan, yang satu lagi di Dinas Pendidikan, kan paketnya berbeda. Nah, itu tanya Pak. Berarti kan yang A itu tidak bertentangan kan? Tidak. Enggak. Beda perusahaan. Beda dinas ya? Iya, yang satu di paket dinas A, dia ikut sebagai, dia daftar, kemudian posisinya sebagai kepala divisi keuangan. Di dinas pendidikan, dia juga menjadi peserta nih, tapi dalam kapasitas sebagai dewan komisaris. Kan di paket yang berbeda berarti kan, yang nggak boleh itu kan kalau di paket yang sama. Ya, tendernya saja yang bersamaan. Iya, waktu tendernya aja yang bersamaan. Berarti kan yang A tidak bertentangan dengan etika ya. Berarti A coret. Yang mana lagi nih yang bertentangan dengan etika? Yang B boleh nggak? Boleh. Tim persiapan, dia juga jadi tim pelaksana. Boleh. Boleh kan, Pak? Yang pasti di Perpres tidak diatur, tidak eksplisit diatur. Berarti kan tidak menjadi satu hal yang dilarang kan? Dan ada di yang udah baca peraturan LKPP tentang swaklola, peraturan LKPP nomor 8, di situ memang diatur di swaklola tipe 1 tim persiapan itu boleh merangkap sebagai tim pelaksana. Tapi saya tidak bahas di peraturan LKPP-nya, yang saya bahas di Perpres tidak melarang hal ini. Berarti kan yang B ini kan memungkinkan. Yang C? Boleh. Yang C boleh nggak? Boleh. Boleh, Pak. Nggak boleh, Pak. Yang C boleh ya? Boleh. Konsultan MK, ya memang kan yang namanya konsultan MK itu di dalam tugasnya yang melaksanakan fungsi pengawasan. Iya. Sehingga kalau sudah ada konsultan MK, ya kalau sudah ada konsultan MK ya tidak ada lagi konsultan pengawas. Makanya yang diatur di etika pengadaan itu konsultan perencana tidak boleh rangkap sebagai konsultan MK. D berarti ya? Ya. Tapi ini kan si suaminya tidak menjadi direksi dan pengurus perusahaan. PPK-nya juga berbeda nih di dua paket ini. Nah itu dia Pak, makanya saya pilih A tadi. Gimana tuh Pak? Tetapi namanya perasaan suami istri Pak. Coy, bukan sih Pak. Tidak langsung. Konflik of interest. Iya betul. Kan bentuk-bentuk yang tidak diperbolehkan yang berpotensi pertentangan kepentingan itu kan yang bisa mempengaruhi langsung maupun tidak langsung. Mereka udah ngotot nih, kata suami, kata istri, uang istri, uang istri. Uang suami, uang istri. Uang istri. Waduh, Pak Sarah dengan penjiwaan pengucapannya. Itu setiap wanita, Pak. Kira-kira secara langsung mempengaruhi enggak? Taruhlah mereka berkelit tidak ya. Bisnis is bisnis gitu kan. Tapi di dalam peraturannya bukan hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ya, apa boleh buat kan? Potensi secara tidak langsungnya terjadi. Saya pernah temukan case ini kemarin ngajar di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan ya, tapi saya nggak sebutkan kabupatennya. Wih, ternyata case yang D ini ada 3 dinas yang melakukannya. Ada 2 dinas saya temukan, suaminya sebagai PPK, istrinya sebagai penyedia catering. Yang satu lagi dinasnya itu, istrinya sebagai, suaminya punya usaha ATK, istrinya sebagai PPK. Jadi kebutuhan ATK di dinasnya itu suaminya yang ngedrop. Boleh nggak tuh? Enggak. Boleh nggak? Harusnya sih enggak kok. Ya, ini materi etika pengadaan ini. Seharusnya boleh nggak?
Tidak boleh. Ya? Nggak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh ya. Iya betul, saya bilang tidak boleh pada saat itu. Oh mereka kayak yang keberatan itu ke saya. Itu muncullah kata-kata, tapi kan kami normatif Pak, harga sesuai dengan harga pasar. Terus dia bilang bisnis is bisnis, itu saya masih ingat banget tuh, bisnis is bisnis. Gimana tuh argumennya? Harga pasar kok Pak, bisnis is bisnis. Terus ada yang nyeletuk, ya itu tadi tuh, uang istri katanya. Kalau argumennya itu bisa diterima nggak? Enggak ya, enggak. Akhirnya mereka minta saran ke saya, jadi baiknya gimana Pak? Ya, saya sarankan, udah Bapak biar bisa jadi PPK, Ibu tidak jadi penyedia catering di tempat Bapak. Mereka bilang, wah jangan Pak, justru di kantor saya ini yang pengadaan makan minumnya paling banyak. Wah, aduh, ada aja alibi-alibi itu. Akhirnya saya sarankan beliau, ya sudah, Ibu biar bisa jadi penyedia catering di kantor Bapak jangan jadi PPK, saya bilang. Oh, dia berkelit lagi, kan PPK ini karena tugas jabatan Pak, saya tidak bisa menghindari. Terus, jadi gimana nih biar bisa jadi penyedia istri saya Pak? Akhirnya saya sarankan mereka cerai waktu itu. Saya sarankan cerai. Gak diamuk masa tuh Pak. Solusinya luar biasa. Maksa, betul. Ya udah, berarti nomor 5 jawabannya D ya. Ini pelanggaran etika pengadaan. Lanjut. Disanksi nggak Pak kalau kayak gitu Pak? Apanya? Siapanya? Kalau si penyedianya apa si PPK-nya? PPK. Baik PPK maupun penyedianya bisa kena sanksi nggak Pak? Kalau PPK-nya kira-kira sanksinya apa? Nah, saya tanya balik nih. Kalau PPK, dua-duanya kena sanksi. Kalau PPK sanksinya apa? Kenapa? Hukum disiplin. Ya, administratif. Ingat, ada sanksi buat PPK kan? Kalau kira-kira penyedia sanksinya apa? Pekerjaan udah selesai nih. Daftar hitam 2 tahun ya? Daftar hitam. Memang Pak, sanksinya bukan disiplin, Pak. Kenapa administrasi, Pak? Iya, kalau yang sampai sanksi administrasi yang ringan, sedang, besar itu kan berdasarkan itu dulu nanti keputusan pengadilan, KPPU segala macam. Yang pasti nanti akan ada kena sanksi kepegawaian tuh buat sang PPK karena statusnya kan aparatur di situ. Kalau untuk yang si ibunya ketika pekerjaan sudah selesai, nah nanti kita tinggal tunggu tuh rekomendasi lebih lanjut dari APIP. Beda kalau seandainya belum dilaksanakan ya, kontrak sudah ada, itu bisa jadi rekomendasi untuk dihentikan segala macam. Nah, kalau yang agak beratnya itu kalau sudah terjadi nih, sudah terlewat beberapa waktu yang lampau, pada saat audit datang baru ketahuan, nah nanti pendekatan audit lah yang akan merekomendasikan. Jadi yang pasti pemberlakuan sanksi akan terjadi kepada mereka. Pak, itu masuk KKN nggak sih, Pak? KKN itu kan kepanjangannya Corona, Kolusi, sama Nepotisme ya. Kan kolusi, Pak. KKN, kolusinya dapat. Dan nepotisme. Kolusinya dapat. Korupsi belum tentu, tapi kolusinya bisa jadi udah dapat. Ya. Kolusinya udah dapat itu. Cuman kan kita belum tahu apakah nanti ada terjadi kerugian negara atau tidak. Kalau untuk pelanggaran peraturan, ya berarti sudah ada pelanggaran etika. Selebihnya nanti tugasnya tim yang mengawasi, APIP, untuk melakukan analisa lebih dalam lagi, seberapa besar nih efek-efeknya. Oke, geser nomor 6 ya. Ini aku baca nggak nih? Saya turunin deh. C. Kecuali ya. Lebih ekstra hati-hati ketika membaca soal, ada kata-kata negatif ya, tidak, bukan, kecuali. Nah itu kita akan melakukan analisa 2 kali kerja di situ. Dicermati penggunaan kata negatif di setiap kalimat pertanyaan. B. Oh, kalau udah mau jawab bener Mbak. Kayaknya ada jebakannya tuh, pilihan ganda.
Jangan suudzon sama soal. Baca aja secara paripurna. Jangan suudzon sama soal. B, Pak. Bravo. Bravo, Pak. Kegiatan pembangunan tuh. Kan kegiatan pembangunan tapi itunya seleksi gagal. Seleksi gagal. Yang mana? Yang B. B ya. Karena itu kan pembangunan dermaga, tapi itunya seleksi gagal, Pak. Harusnya tender gagal. Oke. Apalagi yang bisa dituduhkan? Itu penunjukan langsung itu Pokja, Pak. Yang nunjuk Pokja, yang menetapkan baru PA, KPA. Gitu. Oke, sip. Betul. Ada 3 substansi nih yang salah di B nih sebenarnya kalau dianalisa. Satu lagi. Siapa yang dapat? Satu lagi. Ya, B. Memang jawabannya B. Tapi B itu ada tiga hal yang salah sebenarnya. Satu lagi itu pembangunan dermaga nasional, Pak. Harusnya KPA mungkin bisa. Ulang itu kan PA. Kenapa? Ini, yang B ini seleksi gagal. Seharusnya kan yang bisa tunjuk langsung seleksi ulang atau tender ulang yang gagal kan. Kata ulangnya nggak ada. Kalau yang A, apa peran PA di sini? Itu pemaketan tuh, Pak. Pemaketan bagian dari strategi pengadaan. Pemaketan bagian dari tahapan perencanaan pengadaan. Kalau yang B salah ya. Kalau yang C kira-kira apa nih? Peran PA-nya apa? Menetapkan penyelenggara swakalola. Oke, penetapan penyelenggara swakalola. Kalau yang D? Itu kewenangan penyelenggara penelitian, penjaminan mutu penelitian. Tugasnya PA-KPA ya terkait dengan penelitian. Ada apa? Renstranya, ada daftar prioritas sama penjaminan mutu. Oke, keren sip. Teman-teman yang nggak nyambung apa yang disampaikan, boleh ini ya, kita tidak beranggapan ada yang sudah lebih menguasai, sehingga yang nggak nyambung untuk dengan kualitas pemahaman seberapa besar pun boleh disampaikan. Yang nggak terima atau punya argumen yang lain boleh dibantah. Atau soal-soalnya nanti juga sesekali ada yang ambigu ya kalau dengar cerita-cerita yang sudah-sudah. Lanjut. Nomor 7. Yang C. Menyusun kebutuhan. Biaya pendukung di tahap perencanaan. Enaknya teman-teman yang sertifikasi PPJ tingkat dasar boleh buka perpres. Nah, teman-teman SKB ini kan nggak boleh buka perpres nih. Nggak mau pemahamannya harus kuat ya. Saya yakin soalnya nggak bakalan terlalu teknis dengan pengangkaan yang detail ya. Tapi pemahamannya yang perlu didapat. Apa? Yang mana nih? Nomor 7? Bravo. Oh, bravo. Berapa persiapan? Menyusun kebutuhan biaya pendukung. Kegiatan swakalola kan itu. Kalau ini penyedia. Charlie. Yang B, Pak. Delta. Delta. Menetapkan pemaketan pengadaan. Oh, tidak. Pemaketan, kalau kalimatnya menetapkan di tahapan perencanaan, berarti itu urusannya PA-KPA, bukan di PPK. Paling PPK mengusulkan mengusulkan perencanaan pemaketannya seperti apa. Tapi nanti menetapkannya adalah PA-KPA di tahapan perencanaan. Alhamdulillah. Jadi bukan D ya. Jadi yang Charlie, Pak. Charlie. Oke. Charlie ya? Ya, perencanaan, Charlie ya. menyusun, persiapan, menetapkan, pelaksanaan, melaksanakan.
Ya, kebutuhan biaya kebutuhan biaya pendukung itu menjadi bagian dari proses perencanaan pengadaan, yaitu cara pengadaan menggunakan penyedia. Jadi nomor 7 ini C ini pilihannya. Kalau yang A itu salahnya apa? Itu di Kenapa nggak persiapan, pilih A? Pak. Tahap persiapan. Iya, tapi spek disusun. Ini yang mungkin terkesan menjebaknya itu, spek itu disusun sejak perencanaan, tapi ditetapkannya di tahapan persiapan. Berbeda dengan HPS. HPS itu disusun dan ditetapkan di tahapan persiapan. Tapi kalau untuk spesifikasi teknis, disusun di tahapan persiapan, tapi nanti ditetapkannya di tahapan persiapan, disusun di tahapan perencanaan, tapi ditetapkan di tahapan persiapan. Oke, lanjut nomor 8. C, Pak. Charlie. C. C, Pak. Apa kesalahan yang C apa? Sehingga Karena dibilang kalau tidak tepat. digabungkan 200 juta kali 38 paket melebihi dari 2,5 M untuk pemaketan usaha kecil. Usaha kecil jadi ini ya, tidak berkesempatan, tidak mudah untuk mengikuti proses pengadaannya ya. Sepakat yang C? Ada yang lain? Yang lain? Untuk di luar ada buku dari. Yang lain boleh dianggap sebagai ikhtiar konsolidasi? Oke, Pak. Itu menurut versi Brewster sendiri, Pak. Ada yang jawab A, rumah sakit sewilayah Jogja dan Jawa Tengah menggabungkan paket dan tabung gas. Oh, itu strategi itu. Dan ini real terjadi ya. Ada konsolidasi pengadaan rumah sakit wilayah Joglo Semar itu ya. Nah, wilayah Yogyakarta, Solo, Semarang itu mereka menggabungkan beberapa paket dan luar biasa tuh efisiensinya dahsyat. Itu contoh khasiat dari konsolidasi. Tadi yang jawab A, minta maaf ya, enggak. Apa? Cukup C aja. C, yang Pak. tidak pas ya, C ya. Nah, kalau kita lihat terkait dengan kontrak payung, memang tidak secara eksplisit di dalam Perpres disebutkan kontrak payung itu merupakan bentuk konsolidasi. Tapi dalam pelaksanaannya kontrak payung itu sebenarnya berstrategi melakukan penggabungan pola-pola pemaketan beberapa pekerjaan yang sejenis, dan itu ada kaitannya dengan konsolidasi. Makanya D itu juga bagian dari contoh praktek konsolidasi. Walaupun memang ini tahapannya di awal. Nah, yang berpotensi bertentangan dengan pasal 20 terkait dengan masalah pemaketan, larangan pemaketan, yang C tadi. Tadi siapa tadi yang menjelaskan tepat itu jika digabungkan sehingga akhirnya nilainya ini menjadi tidak tepat untuk dilakukan oleh usaha kecil. Jadi bagusnya kalau pemaketan pembangunan ruang kelas baru sekolah dasar nih banyak nih, ada 38 paket di 11 kecamatan. Kira-kira pemaketannya bagusnya gimana? Jadi 38 paket? Atau gimana? Dibagi di 11 kecamatan itu, Pak, untuk efisiensinya. Oh, jadi paketnya dibuat jadi 11 paket gitu. Per kecamatan. Per kecamatan. Gimana kalau seandainya ternyata di 15 di beberapa kecamatan cuma satu, kemudian ternyata sisanya itu ngumpul di satu kecamatan.
Ini ngembangin soal ya, yang bikin pusing. Kalau Sudah. berdekatan masih bisa, Pak. Oke. Gimana kalau seandainya ada kecamatan yang berbeda, tapi ternyata sekolahnya itu pas berdekatan perbatasan, yang akses batas kecamatan itu adalah ruas jalan, jadi seberang-seberangan. Pasti bisa, Pak, karena masih berdekatan. Oke, sip. Ya udah, saya nggak mau nyusah-nyusahin, tapi kira-kira analisanya dapat kok tadi. Soalnya pemaketan ini dipengaruhi tempat, lokasi ya, dipengaruhi efisiensi dikerjakan berdasarkan lokasi. Ya, nomor 8 sepakat C. Nomor 9. Wah, ini soal bonus nih, nggak boleh salah. Nggak semua soal harus menganalisa, ada juga dengan kecepatan tinggi. Ini karena buat diskusi, saya pilihkan beberapa soal yang sifatnya ada sedikit analisa. Bravo, Pak. Bravo. Yang mana? B. Bravo, Pak. Bravo. Sama semuanya bravo? Sama. Karena apa? HPS kan nilai HPS ditambah PPN 10%. PPN 10% jadi total HPS. Tapi kan soalnya skema rancang bangun, kan rancang bangun. Rancang bangun kan pekerjaan terintegrasi. HPS dong. Baru tahu, Pak. Kan itu ya, Pak. Itu HPS. Bisa ambil HPS dong. Kenapa rancang bangun integrasi, Pak? Rancang bangun kan dia juga yang merencanakan, dia juga yang bangun. Berarti A. Dong, kan integrasi kan pekerjaan terintegrasi. Terintegrasi nggak menggunakan HPS. Tapi kalau rancang bangun kuncinya terintegrasi. A, Pak. Ya. A. Jadi, boleh. ada yang tetap bertahan di B atau mau merevisi ke A? Kalau rancang bangun terintegrasi ya A, Pak. Bingung Iya, kan? soalnya. Terintegrasi saya tidak menggunakan HPS. Iya. Coba, kan jenis pengadaan ada 4 ya, barang, konstruksi, jasa lainnya, jasa konsultasi. Plus ditambahkan apa? Pekerjaan terintegrasi. Pekerjaan terintegrasi. Kegiatan jasa konstruksi itu apa aja tuh? Ada konsultan perancang, ada pelaksana konstruksinya, ada konsultan pengawas, ya kan? Berarti ada ya paling tidak umumnya di pembangunan yang terjadi di sekitar kita berarti ada 2 jasa konstruksi, ada 1 pekerjaan konstruksi. Rancang bangun, design and build, itu kan berarti dia yang merancang, dia yang merencanakan, dan dia juga yang nanti yang akan bangun. Berarti kan terintegrasi ya. Terintegrasi ada 2. Teman-teman paham kan ya yang dikatakan pekerjaan terintegrasi? Design and build ada di PRLM, Pak ya? Ya, design and build. Apalagi yang rancang bangun. EPC ya, Engineer, Procurement, Construction. Seperti contoh kayak pembangunan kilang minyak lepas pantai. Itu kan bukan hanya sekedar disuruh dia untuk bikinkan kilang minyaknya, tapi sambil kita minta bagaimana berfungsi ini semua komponen alatnya, sehingga akhirnya bisa menghasilkan minyaknya tadi. Nah, itu kan juga terintegrasi juga itu. Bangun kelola, ada juga tuh pekerjaan yang bangun kelola. Dia yang bangun dan dia juga yang mengelola. Itu juga contoh terintegrasi. Nah, kalau pekerjaan terintegrasi, HPS-nya gimana? Tidak pakai HPS, Pak. Dari pagu anggaran. Sip. Berarti pilihannya nomor 9? A ya. Oke. Lanjut nomor 10. Apa?
Apa? A ya? A, Pak. Oke, sip. Lanjut nomor 11. Saya pindahin dulu. Tinggalan. C. Yang B. Itu sudah jelas. B. Bravo, Pak. B, Pak. Lumsum. C. Kira-kira jenis kontraknya apa nih? Harga satuan, Pak. Harga satuan. Kesatuan ya? Terlihat dari mana? Volume Volume diperkirakan. masih diperkirakan itu. Masih diperkirakan. Sip. Speknya sudah fix, tapi volume diperkirakan. Berarti kontrak harga satuan ya. Ini berarti berpikirnya dua kali nih di soal ini. Kalau kontraknya harga satuan, berarti yang mana nih kriteria harga satuan yang C. C, yang Pak. mana? C. Yang C ya. C. Ya, nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Kalau yang A ini bagian dari kriteria apa nih? Jumlah harga pasti dalam batas waktu tertentu, lumsum. Kalau yang B, lumsum. Kalau yang D, kontrak payung. Waktu penugasan. Yang D, Waktu penugasan. Payung. kontrak payung. Yang D, kontrak payung. Lanjut nomor 12. Saya salut nih sama teman-teman. Ini saya pakai di pelatihan sertifikasi tingkat dasar yang buat ujian sertifikasi, tidak secepat itu mereka menjawab. Ini teman-teman cepat banget nih cara menjawabnya. Keren. Luar biasa. Lanjut nomor 12. D, Pak. Yang delta. A, Pak. B, Pak. B. D, Pak. Memperhitungkan biaya operasional selama berapa? Delta. Konsultansi. B. D, delta. B. 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 Delta. Bravo. B. B. Bebek jasa konsultan. Itu jasa konsultasi, Mbak. Yang bravo enggak kayaknya ya. Untuk barang Soalnya kan jasa konsultasi ini. Konsultasi yang nggak ada. Jasa konsultasi nggak ada Umur metode ekonomis. evaluasi umur ekonomis. D. Konsultan. D. Berarti Delta. delta ya. Delta. Jasa lainnya yang memperhitungkan biaya operasional. Kalau yang A, kenapa nggak dipilih? Purchasing. Purchasing, Pak. Iya. Kalau saja tender ya, alat hemodialisa di rumah sakit, wah itu idealnya pakai umur ekonomis itu. Tapi karena ini di sini kalimatnya e-purchasing, tidak ada metode evaluasi umur ekonomis di proses e-purchasing, makanya kita tidak pilih yang A. Lanjut nomor 13. Yang Charlie. Delta, Pak. Oh, yang delta kayaknya. Berarti yang benar. Delta, Pak. Tahap perencanaan pengadaan. Ini sebenarnya jaranglah terjadi. Nggak mungkin KPA diangkat tapi tidak didelegasikan ya. Mungkin. Tapi sengaja saya angkat ini untuk jadi bahan diskusi aja. Kalau saja kan pembelajaran dari soal ini kan KPA itu tugasnya tergantung pendelegasian kan. Ternyata nggak dikasih delegasi di tahapan perencanaan. Berarti kan yang A salahnya kenapa? Itu pelaksanaan. Ya, bukan di tahapan perencanaan ya. Sanggah bukan di tahapan perencanaan. Kemudian yang B salahnya apa?
pendelegasian. Karena Ya, tidak masuk. diberikan kewenangan, tidak diberikan delegasi. Yang C? Sama. Pak. Sama ya? Oke, jadi 13D jawabannya. Soalnya ngeco. Wow. Jangan suzon gitu. Itu meminta teman-teman untuk melakukan analisa. 14. B, 2 tahap. 2 tahap. B 2 tahap. Tapi rencana kebutuhannya sudah dapat ditentukan loh. Rencana kebutuhan pengguna Tapi jasa. spesifikasi teknis belum dapat ditentukan. Oke, sip. Keren. 14B ya, 14B. Kalau umpama ditanya nih, pertanyaannya, metode evaluasi kualifikasi, jawabannya jadinya yang mana? Prakualifikasi. Apa? Prakualifikasi. Boleh. Siap. 15. Bukti kontrak. Surat perjanjian. Perjanjian. B. Surat Bravo. perjanjian. Sepakat berapa? Sepakat. Ya, sepakat Yes. salah semua berarti nih. Kan 220 juta. Tapi kan lihat itu. Tapi kan lihat cara pelaksanaannya pembelian atau pembayaran langsung. Pembelian atau pembayaran langsung itu metode apa? Ini Pengadaan langsung. Metode pengadaan langsung Pengadaan kan? langsung. Metode pengadaan langsung kan? Metode pengadaan langsung yang beli atau bayar langsung itu untuk nilai pengadaan sampai dengan berapa? 10 juta. Maksimal 200 juta. Sampai dengan 50 juta. Kalau yang sampai dengan 200 juta itu pakai SPK, permintaan penawaran dan negosiasi. Oh ya, berarti totalnya 220 juta. Cuma Totalnya pembayarannya cuman tidak Oh. langsung, tapi belanjanya tidak diikat 220 juta, tapi dengan cara soal. pembelian. Banyak lubang Ngeri. tuh, Pak. Jadi ini Hanya kwitansi behind dong, the Pak. story ya, Pak ya. Kwitansi dibagi berarti ya. Iya, 15 Tapi jadi kali kwitansi. kwitansi Karena gitu, Pak tadi ya. pembelian pembayaran langsung ya. Ini memang mengaitkan 3 pasal nih kalau saya tidak salah soal ini. Pasal 28. Udah ke angkanya itu, Pak. Iya, kena angka Iya, benar. kita lihat angkanya aja, Pak. Aduh, udah mentok di situ. Lanjut ya, 16. Nah, ini soal bonus lah nomor 16. Nggak boleh salah. Evaluasi kualifikasi. Delta, Pak. Gugur, Pak. Gugur. Sistem gugur. Gugur ya. Oke, sip. 16 delta. 17. Charlie. C. Charlie kayaknya. Oke. Benar semua ini Pak, kecuali Delta. Bersifatnya terbuka. Gak ada kecualinya Pak? Enggak. Enggak ada kecualinya. C. Beda-beda jawabannya. Yang kompak dong, yang kompak. D. 1, 2, 3. Charlie. C. Charlie. B. Charlie. Jawabannya Charlie. Kenapa, Pak? Charlie ya. Coba dibahas. Yang A salahnya apa? Karena wajib, ada kata wajib. Gitu. Iya. Karena menetapkan, Terus bukan memperhitungkan. Dalam nyusun HPS mana bisa kita Ngitung keuntungan penyedia ya. yang ada kan kalimatnya memperhitungkan.
Kalau Ya. 15% itu untuk pekerjaan konstruksi yang secara khusus diatur di Peraturan LKPP nomor 9. Walaupun Pak Samsul sama Pak Halid nggak sepakat angka itu. Tapi nggak usah kita bahas dulu ya. Yang pasti kalimat wajib ditetapkan berapa besar keuntungan penyedia ini yang nggak bisa. Kemudian yang kedua, bersifat rahasia. Iya nggak bersifat rahasia? HPS Tidak. terbuka. Bukan HPS dan tidak terbuka. rahasia. Tapi dan detailnya rahasia. Dan tidak rahasia kan ya. Ini yang mempengaruhi ganggu perasaan ini gara-gara ada disandingkan dengan kalimat prinsip bersaing dan adil ini. Padahal udah berdiri aja sendiri soalnya itu ya. Kalimatnya ya. HPS tidak rahasia. Nah kalau yang C betul ini. HPS itu memperhitungkan keuntungan dan biaya tak langsung ya overhead cost. Kemudian yang D. Oke, APIP lakukan pengawasan, tapi perhitungan keuntungan yang boleh diterima penyedia APIP tidak bisa tentukan. Makanya HPS tidak bisa jadi dasar untuk perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi nomor 17 jawabannya C. Siapa tadi yang jawab C? Kakak tadi Pak, sekelas C. Lanjut 18. Pekerjaan yang berjalan dalam kontrak sekolah yang sudah termaksud kebutuhan barang atau jasa yang dikelola melalui penyedia berlaku pada sekolah. Pemeliharaan jalan oleh dinas pekerjaan umum dan pengadaan ATK melalui pembelian langsung ke tempat. B. Charlie. B. Charlie. C. Charlie, Pak. Charlie ya. Ormas ya tipe 3. B. Charlie ya. Yang A, kenapa bukan yang A? Nah, kelola tipe 1. Ya. Iya, betul. Tipe Di swaklola tipe 1 kan nggak ada kontrak swaklola ya. Iya. Kemudian yang B, kenapa bukan yang B? Ini kan pengadaan ATK. Pengadaan ATK kan bukan swaklola. ATK nggak boleh swaklola kan, Pak? Iya, kontrak swaklola itu kan hanya terjadi di tipe 2, 3, dan 4 kan. Kenapa bukan yang D? Yang D ini cerita tentang swaklola tipe 2 loh. Tapi kalimatnya sewa kendaraannya. Sewa kendaraannya itu berarti kan bukan kontrak swaklola, sewa kendaraannya. Iya. Makanya jawabannya C. Badan Keswadaraan Masyarakat itu contoh Pokmas ya, contoh Pokmas. Lanjut 19. Nah, ini soal bonus ya, nggak boleh salah. D. Benar semua. Benar semua ya? Ya. 19 D. 20. Delta, Pak. Yang D. Delta. Yang mana? Delta. Delta ya, karena nilainya lebih dari 1 miliar nilainya lebih dari 1 miliar dan TKDN-nya 5% di atas dari 25%. Wis keren. Kalau yang A kira-kira kenapa bukan? Ada TKDN. Sembako dalam negeri lah ya. Sembako dalam negeri. Terus yang B, alat pengujian laboratorium. TKDN-nya 22%. Nilainya kurang dari 1 M. Kalau yang C, bukannya karena iya barang impor ya, kan apa preferensi impor barang dalam negeri ya, yang kita kalkulasikan TKDN-nya. Oke, 20 delta. Teman-teman boleh sampai jam berapa kita? Sampai selesai soalnya ya. Soalnya cuma sampai 30 aja kok nggak selesai. Ya, jam 5 lewat dikit boleh ya? Boleh. Ya, nanti kita jadwalkan kembali. Lanjut, boleh 21. terus.
Jaminan uang muka berarti ini apa sih? Anggaran kabupaten. Belum diketahui. Tidak diketahui, Pak. Belum. Baru. Apa? Belum diketahui. Belum diketahui. Baru diketahuinya kapan? Setelah ada permintaan uang muka dari penyedia. Kalau si penyedia mengajukan uang muka, berapa besar nilai jaminan uang muka? Nilai uang muka yang diterima 20%. Maksimal 20%. Jangan sampai tertukar. Jangan Nilai sampai tertukar. uang muka yang Jangan diterima. sampai tertukar. Ada nilai uang muka, ada nilai besaran jaminan uang muka. Oh, nilai uang muka 100%. Oke, jaminan uang muka 100%. Kalau nilai uang muka 30, 20, 15. Yang 20 apa aja? 20 jasa konsultasi dan non kecil. Oke, non kecil dan yang jasa konsultasi. Jasa konsultasi. Keren. Wow. 22. B. Delta. Berapa? B. Delta kompleks ya. B itu nggak ketahuan dia BU apa perorangan. Tapi 1,6 miliar itu mungkin nggak sih Mbak dengan menggunakan perorangan? Bisa aja kan perancangan itu bisa perorangan juga, Mbak. Yang D. Ribet tepinya kalau perorangan 1,6 M. Iya, maksudnya Besar gitu kan, Mbak? Iya, maksudnya terlalu besar kalau 1,6 M untuk Di situ dia butuh arsitek, dia butuh sipil, dia butuh estimator, dia butuh electrical mechanical, dia perlu K3 ya. Iya, Pak. Kalau sudah lebih dari satu keahlian ya akan mengkolaborasi beberapa keahlian badan usaha jadinya. Itu Bravo, Pak. 22B ya, Bravo. Bahas satu-satu, Pak. Apa? Bahas satu-satu. Oh, iya. Siap. Kalau yang A, karena A ini tidak ada cerita tentang kompleksnya, makanya kita anggap tidak kompleks. Berarti pasca kualifikasi. Kecuali kalau ada cerita kompleks. Kalau saya dengar beberapa kisah-kisah teman-teman yang sudah ikut ujian sebelum-sebelumnya, memang salah satu tantangan dari teman-teman nanti menjawab ujian itu adalah ketidaklengkapan informasi di soal. Nah, tapi ketidaklengkapan soal informasi yang ada di soal itu jangan sampai kita untuk membangun terlalu dalam asumsi ya itu. Jadi coba manfaatkan saja soal yang tersedia yang paling mendekati lah, karena rasanya dari kemarin yang saya nggak tahu dia lagi ujian terus bisa WhatsApp gitu, saya juga nggak tahu, tapi bisa menjapri saya. Nah itu dia dapatkan beberapa ketidaklengkapan soal. Nah di situ yang seperti kayak sini kan tender pekerjaan konstruksi. Di sini kan tidak ada cerita kompleksnya. Sementara ini tender konstruksi ini kompleks apa tidak kompleks, ya sudah, ketika tidak ada informasi kompleks ya sudah dianggap tidak ada informasi kompleks di sini. Sehingga makanya yang A ini pasca kualifikasi. Kalau yang B ini kalau sudah memang ini sedikit menganalisa ya, kalau yang B ini kalau sifatnya ini memang ada kajian beberapa keilmuan. Nah di situ pendekatannya badan usaha. Kalau udah badan usaha berarti prakualifikasi. Kalau yang C ini soal yang pilihan yang enggak banget gitu ya, e-purchasing tapi kompleks gitu, enggak lah gitu. Jadi kita tidak pakai kualifikasi. Kalau yang D ini saya nggak tahu nih apakah yang bikin soalnya niatannya menjebak atau menghibur gitu ya. Sistem nilai konsultan kompleks kan nggak mungkin banget ya sistem nilai tapi di konsultan itu kan. Saya pikir yang bikin soal ini tidak ada niatan menjebak tapi niatannya menghibur yang menjawab soal. Sambil senyum-senyum gitu pada saat menjawab soal.
Gitu, kalau umpama diminta untuk membahas satu persatu, lanjut 23 saya geser. Ini soalnya sudah kemarin nih, pasti teman-teman bisa lah. Saya beberapa soal yang pernah kita bahas kemarin, saya munculkan kembali, karena saya sempat share juga di banyak kelompok-kelompok diskusi, ada beberapa soal yang kayaknya belum nyambung gitu, kenapa pilihannya itu. Gitu. Makanya ada beberapa soal yang kemarin saya munculkan kembali, biar kita bahas kembali. Siapa tahu teman-teman punya justifikasi yang lain. 23. A ya, agen pengadaan tidak menjadi pihak yang melaksanakan penelitian. Lanjut 24. A. Sudah dibahas kemarin, ayo diingat lagi. A ya, kontrak dapat dihentikan. Kontrak dapat dihentikan. Yang kemarin belum ikut diskusi, barangkali ada yang mau mengomentari yang lain? Pak, kalau redaksinya itu kontrak dihentikan demi hukum itu gimana, Pak? Yang ada kontrak dibatalkan demi hukum ya. Ada kontrak iya, dihentikan, gitu ya. ada kontrak dibatalkan demi hukum. Itu bahasan perdata ya Mbak, bahasan perdata. Jadi ketika kontrak tidak memenuhi syarat objektif namanya, contoh kontrak tidak sah, bertentangan dengan peraturan, maka kontrak bisa dibatalkan demi hukum. Contoh tender nih, tender. Ternyata proses tendernya diketahui rekayasa bersekongkol, ada pemufakatan jahat, kemudian penyediaannya ternyata pinjam-pinjam bendera, datanya palsu. Nah itu berarti telah terjadi adanya hal-hal yang bertentangan dengan peraturan, sehingga kontraknya tadi bisa batal demi hukum. Nah, kalau misalnya di soal kayak gini, terus pilihannya itu yang kontrak dibatalkan demi hukum gitu. Itu soalnya sama nih, kahar. Oh, ya. Oh, soalnya kahar, tapi pilihannya yang A-nya kontrak dibatalkan demi hukum. Enggak pas. Siapa tuh yang bikin soal? Siapa yang bikin soal? Penyedianya, Pak. Kayaknya pernah nemu gitu. Kalau punya soal-soal sebelumnya yang dirasakan masih meragukan, boleh diangkat. Nanti kita cari yang mana lah kira-kira yang agak mendekati diyakini cantolan dasar peraturannya ada. Lanjut 25. Ini juga sudah dibahas kemarin. D karena ada menengahnya. D karena ada menengahnya. Sudah, yang lain boleh cermati contoh soal yang diduga menjebak. Itu menengahnya. D karena ada menengahnya. Gak ada yang bahas? Geser 26. Enggak. D, bravo. Bravo, Pak. Bravo ya. B. Seharusnya dapat melampaui tahun anggaran. Melampaui tahun anggaran. Nah, ini yang paling banyak ditanyakan kembali ke saya atas kunci jawaban yang saya share itu. A ya, LKPP. Ini mungkin ada yang kemarin tidak ikut berdiskusi, kita bedakan, saya ulangi lagi. Ada pihak yang punya kewenangan untuk menyatakan produk ini boleh masuk dalam katalog. Nah, produk ini boleh masuk ke dalam katalog, yaitu katalog sektoral, katalog nasional, katalog sektoral, katalog lokal. LKPP, KL, kemudian pemerintah daerah. Nah, itu yang memilih produk yang boleh masuk ke dalam katalog. Itu melalui kajian Oh, contoh berdasarkan kajian dari Bupati Tapanuli Selatan umpamanya. Aspal layak nih masuk ke dalam katalog. Nah, berarti kan beliau yang mengkaji dan menyetujui untuk masuk ke dalam katalog. Sementara kalau sudah oke barang ini layak masuk ke dalam katalog, tahapan selanjutnya kan memilih penyedia yang akan melaksanakan pengadaan untuk barang jasa yang diperlukan ke dalam katalog tadi. Nah, itu tugasnya siapa berarti? Pokja. Tugas Pokja pemilihan.
kalau sudah ada penyedianya di dalam katalog, barangnya sudah ada di dalam katalog, berarti nanti tinggal melaksanakan aktivitas e-purchasing. Nah, aktivitas purchasing siapa yang melakukannya? Pejabat pengadaan dan PPK. Oke, sip. Clear ya? Yes. Oke. Ya. Sip. 28. Ini juga sudah ya. Bukan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan. Pengadaan tertentu. Sip 29. D. Delta, Pak. Menghindari pertentangan kepentingan. 30. Adil. D. Mbak cepet banget sih Mbak baca soalnya Mbak. Adil. Gila. Adil ya? Adil. Oke, sip. Sudah? 30 dulu ya? Kalau yang ini mah tambahan aja lah. Pak, kenyang, Pak. 32. Edan. Apaan itu? Pengadaan pesawat bekas. C. Dikecualikan. Bukan Mbak Mona, cepet banget Mbak Mona baca soalnya. Mbak Monanya model Lambo. Mbak Mona yang bikin soal nih kayaknya. Model Lambo. Lamborghini. 31, 32 nggak mungkin lah soalnya kayak gini. Tapi contoh esensinya boleh tuh. Pengadaan pesawat bekas masuk kriteria pengadaan apa? Dikecualikan, Pak. Yang sudah. Dikecualikan aja ya. Sip. Iya, Pak. Kalau yang 31? 31? Jasa lainnya. Jasa lainnya. Jasa lain. Ya, teman-teman sekalian, pengennya lanjut, tapi saya mohon izin perjalanan ke rumah, kemudian saya harus pimpin sholat dulu di masjid tetangga. Jadi mohon izin ini. Diskusinya boleh nanti kembali Itu dijadwalkan. soalnya boleh di-share ke Pak atau nanti? Mau dong. Boleh. Nanti saya titip ke siapa? Ke yang ada Ketua kelas, WA. Pak. Ketua kelas Mbak Mona, Pak. Mbak Mona ya, boleh. Nah aja, Pak. Masukin di kelas dong Mbak Mona. Baru join. Siap. Oke, ada yang mau disampaikan barangkali? Barangkali ada diskusi-diskusi yang telah terjadi, kemudian perlu dibahas. Tapi kayaknya pasti di grup-grup internalnya juga sudah oke itu analisa-analisanya. Pastilah. Siap? Rekamannya ini bisa di-share nggak? Nanti ada yang ribut lagi. Aduh, privat aja deh, Pak. Aduh, pagi-pagi bikin sedih. Pak Halid, saya nggak ada kepentingan apa-apa, Pak. Jadi itu mah terserah. Masalahnya gini, saya 15 menit yang lalu baru saja lagi dapat makian lewat pages KM Partner. 15 menit yang lalu. Ada satu orang anggota itu yang memaki. Gitu loh. Kenapa? Karena saya menghapus yang FR tadi. Bukan menghapus, memprivate. Dia mengatakan, selamat. Semoga FR tersebut itu hanya dapat dinikmati oleh grup Anda saja. Emangnya saya CPNS apa? Sabar Pak Halid, sabar. Ya Allah, ya Rabbi. Serba salah ya. Ujian, Pak. Salah, Pak. Cowok selalu salah, Pak. Cowok Pak selalu salah. Yang ngomong ini cowok juga. Dari Bangka Belitung saya lihat tuh. Udah gampang tak banned aja biar sekalian nggak bisa dapat informasi apapun lagi dari KM selamanya. Sabar Pak, sabar. Jadi Pak Kang Haji, ini YouTube-nya ini bisa dimasukin ke YouTube untuk pembahasan ini? Karena ini kan bukan FR loh ya. Iya, silakan aja Pak. Saya nggak ada nggak ada kepentingan apa-apa. Iya. Saya terus terang saya pamrih Pak. Saya bukan tipikal orang yang ikhlas saja mengerjakan sesuatu. Saya punya maksud. Saya pengen Allah sayang sama saya melalui agenda-agenda ini gitu. Subhanallah. Jadi, Masya Allah. Iya sekali. Yang lain nggak jadi nggak jadi. Tuh kan saya bilang juga apa? Kami juga pamrih Pak. Kami pengen dapat berkahnya ilmu dari bapak-bapak. Oh kan saya bilang juga apa, Kang Haji itu nggak sebaik yang kita kira. Dia mah ada pamrih.
Dijaga pengadaannya, Pak. Jangan nuduh kami baik banget ya. Jangan nuduh kami baik banget. Nanti romantis loh. Wow. Isinya keluar loh. Khalid izin masuk grup dong. Kan saya lagi-lagi saya tidak ada grup, ada orang, tidak ada Telegram, tidak ada WA, silakan urus sendiri gitu loh. Kalau tanya grup tanya tuh. Mbak Mona, gimana Mbak Mona? Nggak ada grupnya saya, jadi jangan nanya saya grupnya. Ampun, Pak, ampun. Bener-bener Kang Haji semangatnya, saking semangatnya jadi sikut menyikut gitu loh. Iya Pak, saya merasakan betul yang Pak Khalid sampaikan tadi itu. Makanya kayaknya ada kemiripan Pak dengan beberapa chat saya ke beberapa orang yang tadi saya ulas sedikit itu ya Pak. Kayak yang tidak percaya saja bahwasanya semua takdir itu ada yang telah mengaturnya gitu. Saya sering menggunakan kalimat kosakata kebetulan itu tidak ada gitu. Kosakata kebetulan itu hanya pilihan diksi para pujangga saja. Jadi para pujangga sengaja membuat kalimatnya indah itu dengan menggunakan tambahan kata-kata kebetulan. Karena saya meyakini dari dulu segala sesuatunya itu sudah ada yang ngatur. Bahkan saya sering menggambarkan kita lagi di lapangan yang luas, tiba-tiba ada kotoran burung yang jatuh di kepala kita. Mungkin orang bilang, ih kebetulan. Kalau saya tidak. Itu ada yang ngatur itu. Kita belajar fisika, kita belajar teori momentum, apa segala macam. Apa iya di hamparan yang luas, kok bisa-bisanya jatuh tepat di kepala kita, kan? Berapa kecepatan angin pada saat itu? Bagaimana proses kecepatan kita berjalan, dan yang paling sulit itu kan mengatur tingkat mulesnya perutnya burung itu kok pas banget gitu. Ya Allah. Jatuh di titik lokasi. Nah, semua itu pasti ada yang ngatur. Daun yang jatuh aja diatur ya Pak ya. Masya Allah, siap. Makanya teman-teman ini hanya sedang berikhtiar saja sebenarnya melalui kisah-kisah berpahala dengan belajar. Kemudian nanti ada bonus-bonus lah dari Yang Maha Kuasa. Mungkin itu teman-teman sekalian. Saya nggak tahu nih tiba-tiba ada jerawat, padahal udah lama banget nggak ada jerawat. Mungkin karena dijadwalkan akan bertemu dengan beberapa mbak-mbak yang cantik-cantik di sini. Saya jadi berjerawat nih. Kebayang betapa betahnya Om Sam di grup ini. Wah keren sekali. Saya baru tahu. Saya juga dapat satu. Tapi ya di grup orangnya santai-santai insya Allah. Jadi jangan terlalu dijadikan ini ya, kita jangan terpengaruh. Tadi jangan terpengaruh air laut lah gitu ya. Tetap santai karena semua permasalahan itu harus diselesaikan dengan cara yang santai. Jangan terlalu serius, nanti terlalu serius dampaknya serius banget gitu kan. Ya oke. Gimana Kang Haji? Pengennya lanjut, tapi kalau boleh saya izin dulu, saya perjalanan beberapa menit harus tiba di rumah. Ada anak saya yang harus mau siap buka puasa juga. Jadi kalau boleh saya izin dulu nih mau belanja. Ya siap. Buka puasa. Terima kasih. Terima kasih banget Kang Haji, kawan-kawan juga. Ya Pak Halid gimana? Makasih Pak Halid, Om Sam udah diperkenankan silaturahim dengan teman-teman yang luar biasa ini. Saya merasakan betul beberapa soal ini saya pakai untuk yang pelatihan PBJ tingkat dasar yang ujian sertifikasi. Ya ampun, susah sekali mereka menjawab. Ini nyaris tadi dari berapa soal tadi ya, 32 soal. Ih, nggak ada yang salah kan? Kalau nggak salah satu aja tuh yang tadi yang agak ada sedikit berdebat-debat dengan suara yang berwarna tadi. Tapi selebihnya, keren. Saya kutuk semuanya lulus nanti. Amin. Amin ya Allah. Jangan dikutuk, Pak. Nggak apa-apa kalau dikutuknya lulus mah, Pak. Kemarin ada juga yang saya kutuk 480 itu, awas loh. Wih, dasar. Itu yang 480 itu senyawa DNA-nya apa yang terbentuk gitu ya, kok bisa. Kalau segitu saya juga mau dikutuk, Pak. Tenang Kang, nanti ini insya Allah nanti ada lagi yang lebih tinggi dari itu, tapi saya bilang harus disisakan. Jangan
500, malah ada cita-cita 550 kemarin di grup ya. Masya Allah, 600. Ya. Terima kasih banyak ya Kang atas waktunya. Siap, Mudah-mudahan Om Sam, lain kali sama-sama. akan ada lagi. Terus kemudian mudah-mudahan mohon didoakan buat semuanya, tidak hanya yang di dalam sini, juga yang di luar sana kita doakan semua. Yang pro, yang kontra, yang segala macam itulah bagian dari apa yang harus kita doakan semuanya. Jadi doa itu tolong jangan pelit, jangan hanya kepada kita saja, tapi perlebar doa itu kepada siapapun saja, kepada apapun saja, sehingga berkahnya akan menggema kepada kita semua gitu. Gema itulah yang paling kita nikmatin gitu kan ya. Terima kasih Kang Aji, semoga menjadi berkah, semoga menjadi amal jariah buat Kang Aji. Insya Allah pamrihnya didapatkan dengan sebesar-besarnya pamrih gitu ya, berlipat-lipat ganda buat kawan-kawan semua. Dan apabila hasil dari apa yang kita bahas ini dapat menjadi hal terbaik dalam hidup, baik itu berupa cerita maupun perjalanan yang lebih panjang lagi, ini pasti akan menjadi amal jariah buat Kang Aji dan insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih atas kesediaannya. Saya kembalikan juga kepada Pak Halid yang telah bersedia menyediakan waktu dan tempat. Bahkan ada permintaan itu tadi, tolong Pak nanti difasilitasi lagi kalau untuk event-event yang lain. Nah, silakan Pak Halid. Oke, makasih banyak Pak Samsul Ramli. Alhamdulillah kita berada pada penghujung acara dan tentu saja ini bukan penghujung segalanya. Bukan penghujung tempat kita untuk berbagi ilmu, bukan penghujung kita untuk berbagi kebajikan. Tapi ini adalah bagian daripada bagian-bagian kecil kebajikan yang akan kita laksanakan mulai daripada saat ini hingga di masa yang akan datang. Sekali lagi juga, walaupun ini sudah disampaikan berulang-ulang, sudah yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu yang sangat berguna untuk berdiskusi, membagi ilmu dengan juga Kang Aji, mohon kalau ada kesempatan di waktu yang akan datang ya. Siap, insya Allah. Nanti tinggal didiskusikan saja dengan Mbak Mona, kapan siapnya, selama link KM Partner ini bisa dipakai saja. Ya, untuk adik-adik, KM Partner punya 3 akun untuk Zoom. Semua bisa digunakan. Ya, semua bisa digunakan. Mulai daripada yang 100, 500, sampai 3.000 orang. Dan semua free. Ya, tidak usah khawatir, tidak ada pembayaran sama sekali. Ya, jadi kami KM Partner selalu mendukung. Sekali lagi, yang saya inginkan adalah di masa akan datang kita memiliki tim ya, teman-teman pengadaan yang bisa berdiskusi dan membangun bangsa dan negara bersama-sama. Ya, sekali lagi yang kita inginkan adalah keberkahan. Jadi saya kami seperti itu tidak ikhlas loh ini free lunch. Tapi yang kita inginkan adalah keberkahan dan berbagi ilmu bersama-sama. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Mau foto lagi nggak? Boleh, Pak. Foto. Layar. Kamera. Nah, Mas Bayu senyumnya udah senyum Pepsodent loh itu. Ayo, silakan. Siap ya? Untuk pertama, saya menggunakan komputer yang beda, yang biasa digunakan lagi dan PU sebelum selesai. Jadi akan ada 3 kali pengambilan gambar. Siap, gambar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, gambar yang kedua. Siap. Siap. 1, 2, 3, smile. Gambar yang ketiga. Siap. Siap. 1, 2, 3, smile. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Selamat beristirahat. Sekali lagi selamat beristirahat. Terima kasih, Pak. Pamit ya, makasih. Silakan, makasih Kang Haji. Siap, sama-sama. Terima kasih, Pak.